Saudara-saudari dimanapun kalian berada, selamat pagi. Hari ini kita merenungkan kitab Ulangan pasal ke-7. Hari ini Pastor Josan yang menyampaikannya. Yang selalu dikatakan yaitu Allah ingin kita berpegang pada ketetapannya, dan Allah ingin memberkati kita dengan cara mengutarakannya berbeda. Kemarin dikatakan agar kita bisa dengan waktu panjang menikmati berkat, dari keturunan demi keturunan menikmati berkat. Dengan waktu lama, bagaimana caranya? Yaitu kita fokus kepada Tuhan Allah kita hidup dalam firman Allah, dan jangan lupa akan kasih karunia-Nya. Kita harus melayani Dia. Kita jangan mencobai Tuhan Allah. Kita hidup dalam firman Allah, dan juga kita meneruskannya kepada keturunan kita berikutnya. Fokusnya pada Allah kita. Tetapi di sebelah pihak Allah tahu bahwa orang Israel tidak sanggup melakukannya, sehingga Ia berusaha menggunakan berbagai cara agar kita bisa melakukannya. Sampai di pasal ke-7, dari pihak berhala melihat dari orang Kanaan, seluruhnya harus dimusnahkan. Semuanya harus dimusnahkan, baru bisa untuk menikmati berkat. Jadi tema yang ke-7, kamu akan diberkati dari atas segalanya. Kamu akan diberkati atas segala bangsa. Menikmati berkat bukan hanya berkat biasa, tetapi satu berkat yang besar yang melebihi di atas segala bangsa. Tapi bagaimana kita mendapatkan berkat ini? Ayat 1 sampai dengan 11. Musnahkan orang Kanaan. Ayat pertama, mau masuk ke tanah Kanaan, orang Kanaan harus dimusnahkan. Lihat kedua, dikatakan Tuhan Allahmu telah menyerahkan kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka, sama sekali jangan engkau mengadakan perjanjian dengan engkau, dan jangan engkau mengasihani mereka. Maka ini memusnahkan maka mengapa saya katakan musnahkan atau ditumpas orang Kanaan. Menumpas di sini ada satu arti yang spesial. Bukan hanya dimusnahkan, tetapi juga kembali kepada Allah. Ada arti satu persembahan. Setelah mereka dimusnahkan dengan tujuan untuk dipersembahkan kepada Allah. Dengan menumpas di sini saya melihat yaitu dibinasakan sampai penghabisan. Kemudian dikatakan jangan mengikat perjanjian dengan mereka. Kamu pikir mengapa harus menumpas mereka, kemudian tidak boleh mengikat perjanjian dengan mereka? Karena manusia tidak sanggup melakukannya. Suruh kamu memusnahkan, kamu tidak memusnahkan. Kamu punya kekuatan untuk memusnahkan, tetapi kamu tidak
memusnahkan. Kamu telah mengalahkan mereka, tetapi kamu tidak membinasakan mereka. Mereka, kamu mengalahkan mereka. Mereka mengikat perjanjian dengan kamu. Di zaman kuno, mereka mengadakan perjanjian harus di bait, di kuil dalam dua belah pihak mengadakan perjanjian. Allah mereka yang menjadi saksi kalau akan perjanjian dengan mereka. Maka mengapa dikatakan jangan mengadakan perjanjian dengan mereka? Dan bukan hanya jangan mengadakan perjanjian dengan mereka, dan juga jangan engkau mengasihani mereka. Mengapa kamu tidak bisa memusnahkan mereka? Karena merasa mereka sangat kasihan. Anak laki-laki telah meninggal semuanya. Terus bagaimana dengan para kaum perempuan dan anak-anak? Maka kalau kita mengatakan memusnahkan itu sangat mudah, tetapi di situ bermacam-macam pikiran. Merasa mereka kasihan. Setiap perang mereka memberikan uang, udah cukup. Baiklah kita mengadakan perjanjian. Maka Allah mengatakan jangan mengadakan perjanjian dengan mereka dan jangan mengasihani mereka. Ayat ketiga, jangan juga engkau mengawini dengan mereka. Orang semua telah habis dibinasakan. Mengapa mengatakan mengawin? Karena ini kemerosotan mereka. Menyuruh kamu jangan mengadakan perjanjian, tapi kamu mengadakan perjanjian, kamu tidak sanggup melakukannya. Jangan mengasihani, kamu tidak sanggup melakukan. Orang-orang ini masih hidup. Mereka akan tumbuh dewasa. Ada baiknya mengawini dengan mereka. Ini satu kemerosotan selangkah demi selangkah. Sehingga Allah bukan hanya jangan menumpaskan, dan maka Allah harus menyuruhkan mereka untuk menumpas habis, ditumpas habis. Kalau kamu mengadakan mengawini, maka membuat anak laki-laki menyimpang pada Allah. Kita mau turun-temurun diberkati dan melayani Allah, tetapi anakmu mungkin ada kemungkinan tidak mengikuti Allah. Mereka mengikuti Allah lain. Maka selapis demi selapis Allah berkata dengan jelas. Bukan hanya memusnahkan orang Kanaan, tetapi juga mesbah berhalanya dan tugu berhala mereka. Bukan hanya memusnahkan berhala mereka. Ayat kelima malah juga dikatakan haruslah dirobohkan tubuh-tubuh berhala mereka. Berhala di atas mesbah mereka. Mesbah pun harus dirobohkan. Di samping berhala, di situ ada tugu-tugu berhala. Mungkin dengan ukiran batu atau kayu. Itu pun harus diremukkan. Kemudian tiang-tiangnya harus kamu hancurkan. Kayu adalah berhala, bukan hanya direbukan, bahkan harus dihancurkan. Lagi pula patung-patungnya harus bakar habis. Jadi kamu melihat segala sesuatu yang ada bersangkutan dengan berhala semuanya harus dimusnahkan. Maka dikatakan dimusnahkan, dibinasakan. Bukan hanya orang Kanaan, tetapi semua persembahan berhala orang Kanaan semuanya pun harus dibersihkan. Saya
belum lama percaya Tuhan, saya mengikuti para pastor juga rumah orang untuk membongkar, merobohkan berhala. Rupanya sangat rumit juga. Bukan hanya dia dibawa turun, bahkan juga harus dihancurkan. Harus mengambil gergaji, dipukul dengan palu. Saya merasa sangat spesial sekali. Saya di Taiwan juga demikian. Allah membuatkan saya berhala di rumah saya pun dirobohkan. Di Taiwan mereka juga penyembahan berhala, mereka punya bingkai-bingkai sendiri, mereka punya tempat yang merah, tempat duduk, lampu yang merah, dan di dalamnya, di dalam meja situ ada berhala yang duduk di dalam situ. Bahkan bersatu dengan almari. Dan berhala ini dibuang, dihancurkan. Kamu merasa kosong? Saya berpikir kalau saya balikkan orang tua saya melihat lemarinya kosong, dia merasa agak aneh, agak janggal. Bisakah nanti mengambil berhala lagi ditaruh di situ? Maka pastor menyuruh saya seluruh almari. Boleh dikatakan di sini berhala, di sini almari sama berhala, semuanya itu harus dibuang, dimusnahkan. Saya berpikir ada seorang murid saya sebagai arsitek. Dia begitu lama di Taiwan, demi untuk hari ini saya langsung mencari dia. 5 menit kemudian dia bilang bisa datang karena dia tinggal di samping rumah saya di Taiwan. Dan 1 hari setelah dia melihat semuanya itu, beberapa hari kemudian dibongkar dan diganti dengan yang baru. Seperti di sini tidak ada mesbah sama sekali. Allah ingin kita berbuat demikian, bukan hanya memusnahkan orang Kanaan yang persembahan berhala orang Kanaan pun harus dimusnahkan. Lagi pula tugu-tugu, patung-patung, tiang-tiangnya semuanya harus dibakar habis. Harus diremuk, dihancurkan, dibakar habis dengan api. Sampai di Hong Kong saya mendapat pelajaran satu lagi. Setelah dihancurkan, dipotret untuk kenang-kenangan. Pernah terjadi yang dihancurkan itu adalah barang antik. Karena dia di situ dibeli di pelelangan. Para masa itu merasa baik aja karena dia mencari kami bekerja, tapi orang tuanya tidak setuju untuk dihancurkan. Dia mengira bahwa barang antik itu untuk dijual, tapi staf gereja sangatlah pintar. Setelah dihancurkan, mereka potret sebagai bukti. Sesungguhnya baru ketahuan bahwa di situ barang itu bukanlah barang antik. Dan saya berpikir, berkata kepada mereka, bukan kita harus memusnahkan sampai penghabisan, sampai sebersih-bersihnya. Di sini sampai di ayat ke-5, ayat ke-6, mengapa harus melakukan demikian? Sebab Allah membuat
kita sebagai umatnya yang kudus. Karena Allah memilih kita. Mengapa Allah memilih kita? Di ayat ke-8. Karena Allah mengasihani kamu dan memegang sumpahnya yang telah diingkarkannya kepada nenek moyangmu. Ayat ke-7, bukan karena lebih banyak dari bangsa manapun juga, maka hati Allah terpikat olehmu dan memilihmu. Selain memilih kamu karena Allah terpikat pada kita. Dia terpikat pada kita dan memilih kita agar kita kembali kepadanya. Jadi dia terpikat kepada kita. Dia mengasihi kita dan dia juga ingin kita mengasihi Allah. Maka kita jangan menyentuh berhala-berhala. Seperti kalau kamu mencintai istrimu, kamu memperistrikan dia sama dia, kamu tidak ingin dia dengan lelaki lain ada hubungan yang lain. Demikian prinsipnya ini. Maka Allah menyuruh, ada sangkutannya dengan berhala, semuanya harus dimusnahkan. Kemudian Allah memilih kita, janjinya untuk melindungi kita. Di sini dikatakan kalau sesudahnya, kalau kita taat, kita akan diberkati atas segala bangsa. Mengapa harus menyembah berhala? Karena saya mendengar berhala ini sangat lihai, karena saya perlu dia, saya miskin, panen saya tidak baik. Seperti didengar bahwa dewa ini dia yang berkuasa atas penuaian, sehingga saya menyembah dia. Saya menikah bertahun-tahun tidak punya anak. Saya dengar bahwa berhala ini bisa mempunyai keturunan. Maka saya menyembah dia. Ini prinsip utama mengapa orang menyembah berhala. Karena di dalam hati manusia merindukan sesuatu yang ingin dia dapatkan. Kalau kamu suka uang, maka kamu akan menyembah dewa kekayaan. Kalau kamu menyukai bumi, maka kamu maka kamu menyembah dewa tempat. Kalau kamu ingin mendapatkan cinta, maka kamu mencintai dewa cinta. Sesungguhnya prinsip dari dewa itu adalah dusta, karena setan dusta. Kamu mengira kamu menyembah dewa kekayaan, kamu akan kaya, tetapi sesungguhnya kamu akan miskin. Karena kamu menyembah dia, kalau kamu menyembah apa, maka dia pun mendustai kamu. Setiap yang kita sembah. Di sini Allah berkata segala sesuatu ingin diberikan kepada kita. Ayat 15 dikatakan di situ, hasil bumi, gandum, anggur, hewan ternak, anak lembumu, sapimu, dan juga dikatakan anak laki-laki dan anak perempuanmu tidak akan mandul, termasuk juga hewan ternakmu. Sesungguhnya apa yang kamu sembah dewa dari Allah lain yang dia berikan kepadamu, Allah kita juga akan memberikan kepada kita. Di sini dikatakan menupaskan orang Kanaan alasan utamanya. Mengapa kamu tidak bisa memusnahkan ayat ke-6?
dikatakan engkau harus melenyapkan semua bangsa yang diserahkan kepada Allah oleh Allahmu. Jangan engkau merasa sayang kepada mereka dan janganlah beribadah kepada Allah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Pertama, kamu janganlah takut pada orang Kanaan. Dia menyuruh kamu untuk memusnahkan orang mereka, dimusnahkan, kamu merasa kasihan. Suruh kamu memusnahkan orang Kanaan. Kamu takut karena mereka sangatlah tinggi besar. Kamu takut, maka Allah berkata jangan takut. Bagaimana tidak takut? Ayat 18. Janganlah engkau takut kepada mereka. Ingat selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Yaitu harus ingatkan selalu. Ingatlah apa yang Tuhan lakukan waktu dia membawa kamu keluar dari Mesir. Dia di hadapanmu memberikan 10 tulah dan juga membawamu keluar dari laut Teberau dengan para Firaun dan tentaranya mengejarmu, semuanya tenggelam dalam laut. Sesungguhnya kamu adalah budak prajuritnya Firaun, mereka adalah orang terpilih. Sama kamu pun demi Allah menyelamatkanmu, membawamu keluarmu. Kamu diselamatkan. Bagaimana sulit dan susahnya kamu percaya pada Tuhan, kamu harus tahu bahwa Allah ingin menyelamatkanmu, bahkan menyelamatku sampai pada akhirnya. Jadi kamu takut karena Allah yang mengalahkan segala sesuatu dan menolongmu. Di dalam perang Kanaan dia pasti akan menolongmu. Ya, itu Allahmu sangatlah lihai, maka kamu jangan takut. Ya, di ayat 25 sampai terakhir. Janganlah menginginkan barang dari berhala. Saya merasa Allah sangat tegas dalam melakukan segala sesuatu. Dikatakan kita harus memusnahkan orang Kanaan, jangan mengikat perjanjian, jangan mengawini. Pokoknya kamu harus seluruhnya dibinasakan. Berhala harus dihancurkan, diremukkan. Mezbah harus dirobohkan, tugu-tugu berhala harus diremukkan, tiang-tiang berhala harus dihancurkan, patung mereka harus kalau kita merasa ini sudah cukup, tapi Allah berkata semua juga harus dibakar habis. Salah satu di ayat mengatakan kita jangan membuat patung yang menyerupai Allahmu. Saya merasa Allah sangat mengerti akan manusia. Janganlah di Taiwan orang bisa membuat patung-patung pada lempingan emas. Kamu bilang harus diremukkan. Tapi kalau dari emas bagaimana harus diremukkannya? Ya, mungkin dileburkan kembali menjadi emas. Pada saat KPP kamu bisa dijual. Orang akan berpikir demikian. Allah pun tahu. Maka janganlah kamu menginginkan emas dan perak.
itu segala sesuatunya yang harus dimusnahkan harus kamu musnahkan. Jadi bagaimana kamu bisa diberkati atas segala bangsa? Pertama, orang Kanaan harus dimusnahkan dan juga berhala yang mereka sembah harus dimusnahkan sampai bersih. Yang ada hubungan dengan berhala seluruhnya juga harus dimusnahkan. Sama kita harus hidup dalam firman Allah, kita harus melayani Dia dan kita jangan melupakan Dia, kita jangan menguji Dia. Di sebelah pihak yang bisa memikat kita untuk yang bisa memperdayakan kita, mempengaruhi kita dalam melayani Allah, semuanya juga harus dimusnahkan. Mungkin ini juga di dalam generasi kita yang sekarang, bagaimana orang Kanaan dimusnahkan. Di samping kita juga adalah orang asing, sepertinya tidak tahu bagaimana harus memusnahkannya. Yaitu dengan cara kita harus mengadakan satu perubahan bagi mereka. Kita bukan mengubah adat istiadat mereka, tetapi kita bisa membawa suku-suku mereka kepada Allah. Mereka punya kebiasaan yang tidak baik. Seperti contoh mereka yang berjudi, kita mempengaruhi mereka jangan berjudi. Kita bisa membuat mereka agar terus untuk percaya pada Tuhan. Tetapi kita bisa mempengaruhi mereka dengan cara saya memelihara kekudusan saya. Beberapa tahun yang lalu saya mendengar tentang perubahan kekayaan. Saya merasa aneh tapi tidak tahu di mana. Setelah saya jelas perubahan dalam perekonomian atau prinsipnya kekayaan ini harus ada pada saya dan bukan orang yang kaya atau kekayaan orang yang jahat itu dialihkan kepada saya. Bukan berarti uang hasil mereka itu najis. Saya ubahkan, saya berdoa agar bisa masuk dalam kantong saya. Bukan demikian. Yaitu orang yang kamu jumpai, orang-orang kaya, kamu membawa mereka agar kembali kepada Tuhan. Agar kamu membawa mereka kepada Tuhan, bukan uang mereka ada pada masuk dalam kantongmu sendiri. Kamu bisa mempengaruhi mereka agar kembali pada Tuhan. Kita dengan pengaruh kita bisa membawa masyarakat orang sekitarmu untuk percaya Tuhan. Kalau mereka tidak bisa merayakan hari raya Pentakosta, kita beritahu pada mereka, mereka pun bisa. Mereka tidak tahu tidak boleh melihat buku ramalan.
mereka tidak tahu, kita bisa beritahu mereka, maka bisa mempengaruhi orang yang di sebelah kita. Kita dengan kekudusan kita dan juga berkat yang nyata untuk memikat hati mereka kembali pada Tuhan. Mari kita memuji Allah kita. Tuhan di antara segala bangsa memilih kita. Amin. Haleluya. Katakan kepada sebelahmu, kita adalah umat yang dipilih Allah. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Engkau yang memimpin kami keluar
dari perbudakan sampai ke tanah Kanaan. Bukan hanya Engkau memusnahkan berhala pada kami, dan bahkan Engkau membentuk hidup kami agar di dalam hidup kami penuh dengan kemuliaan Engkau. Hanya Engkau yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Hanya Engkaulah Tuhan Allah kami. Saudara semua, ayat hari ini memberitahu kita bahwa Allah mengasihi kita dan memilih kita, menjadikan kita menjadi umatnya. Tetapi Allah juga sangat peduli dalam hidup kita, hati kita. Masih adakah ke orang Kanaan? Mungkin di antara kita pernah mengalami memusnahkan berhala, membawa orang percaya pada Tuhan, tetapi dalam hidup kita masih banyak mengejar akan ketenaran, mengejar apa yang tidak bisa kita lepaskan. Orang yang kita cintai, kita tidak meletakkan Allah di dalam hati kita yang terutama. Atau dalam hidup kita masih banyak ada orang raksasa, yaitu tidak percaya diri, sombong, keegoisan, tidak percaya diri. Saya memberi waktu untuk saudara semua untuk mengoreksi diri. Adakah dalam hidupmu orang Kanaan yang di dalam hidupmu? Kamu terpikir kamu serahkan pada Tuhan, mengaku dosa?天父爸爸，当我想起你在我生命当中所做的一切， Ya Tuhan, Tuhan, di dalam hidupku aku melihat Engkau memberi aku agar bisa mengenal akan Engkau dan mendapatkan cinta kasih-Mu, membuat aku disembuhkan dari sakit penyakit, dosaku diampuni, hubungan dipulihkan kembali. Saya mendapatkan tempat kekayaan, usahaku di seluruh bumi. Tetapi Tuhan, di dalam hatiku masih ada yang tidak percaya akan Engkau. Ada kalanya aku takut usahaku apakah akan hilang. Tuhan, aku takut hari ini ketenaran saya akan lenyap dalam satu hari. Tuhan, banyak sekali berhala aku letakkan di hadapan-Mu, serahkan bagimu. Tuhan, aku peduli akan pandangan mata orang lebih banyak daripada Engkau. Aku terpikat akan segala yang baik, yang indah di bumi ini. Aku terpikat. Ya Allahku, ampunilah aku. Dan juga orang Kanaan yang ada di dalam hatiku, aku beri
berkata kepada Engkau ya dan seluruhnya aku mau musnahkan, aku mau musnahkan. Tidak ada sedikit pun yang tersisa dalam hidupku. Ya Tuhan, tolonglah aku. Buanglah Kanaan yang ada di dalam hatiku. Musnahkanlah. Saat ini mari kita memuji Tuhan. Kita berdiri, kita deklarasikan, kita usir Kanaan yang di dalam hati kita. Doa dalam hatimu kita dengan doa roh. Kita buka hati kita buka roh kita terbuka bagi Roh Kudus. Hari ini kita buka bagi Allah hari ini. Ya Tuhan Allah, seluruhnya Engkau musnahkan berhala yang ada di dalam hatiku, Kanaan yang ada di dalam hatiku, segala sesuatunya di dalam hati kita yang seluruhnya kita usir, kita dalam hati kita. Kita perang untuk dirimu sendiri dan juga untuk keluarga kita. Kuasa kegelapan yang dalam hidup keluarga kita, keturunan kita, garis keturunan kita perang, kita usir. Ya Tuhan, garis keturunan kami perlu akan Engkau. Mari kita berperang untuk diri sendiri dan juga untuk garis keturunan kita. Kita kembali hari ini mengadakan perjanjian dengan Allah dan mempersembahkan pada Allah. Kita dengan sepenuh hati mengikuti Dia. Allah Bapa yang terkasih, terima kasih Engkau memilih aku dan dikuduskan. Hari ini aku rela sebagai wakil diriku sendiri dan juga keluargaku menjadi milik-Mu, dikuduskan menjadi milik-Mu. Tuhan, Engkau tolonglah aku dan juga keturunan keluarga
keluargaku dengan seluruh hati mengikuti Engkau, agar Engkau membawa kami di dalam tanah perjanjian. Engkau beri kami kekuatan untuk mengalahkan musuh kami. Kami tidak perlu takut. Kami hanya mengingatkan Engkau Allah yang berbuat segala mujizat di dalam hidup kami. Engkau keselamatanku, berkat-Mu Tuhan seluruhnya. Aku mau seumur hidup setia padamu dan mengikuti Engkau. Aku mau membawa aku dan keluargamu, seluruh keluargaku mengikuti Engkau, dan bahkan kerabat saudaraku datang di hadapan-Mu dan memberi kesaksian atas Kamu, membawa mereka kembali kepadamu. Tuhan, terima kasih mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Terima kasih Tuhan, kami diberkati atas segala semua bangsa. Saudara, semua hari ini kita diberkati atas semua bangsa. Kita harus memusnahkan segala berhala dalam hidup kita. Di segala berhala dalam hidup kita harus kita binasakan. Bukan hanya kita sendiri kembali pada Tuhan, bahkan orang-orang di sekitar kita kembali pada Tuhan, memikat mereka agar mempengaruhi mereka, agar mereka pun kembali pada Tuhan. Kita bersama berdoa, kita berdoa. Saudara semua, kita bukan hanya orang sekitar kita yang belum percaya Tuhan. Kita berdoa, dan juga kita harus berdoa agar kita yang percaya Tuhan, agar kehidupan kita bisa hidup membawakan harumnya Yesus. Kita berdoa bagi yang percaya Tuhan Yesus, agar hidup kita mempunyai daya untuk membawa orang kembali pada Tuhan.
Syara bara bara bara. Tuhan Yesus, bersyukur padamu Tuhan, kiranya Engkau mengubah kehidupanku lebih semarak lagi agar aku semakin menyerupai Engkau dan sehingga membawa orang-orang kembali kepada Engkau. Dalam kehidupanku bisa menyaksikan akan kemuliaan Engkau sehingga banyak orang percaya akan Engkau, yang belum percaya melihat Engkau bahwa Engkaulah Tuhan dan Allah, sehingga mereka kembali dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. 你的爱在我心，你必与我同行，牵我的手走下去。主啊，我要跟随你，将我一生献给你。为你的呼召来爱你，坚持一生不变。你我的主啊，我要跟随你，将我一生献给你。求你用我做你的器皿，将你的爱分享出去。主啊，求你用我做你的器皿，将你的爱分享出去。弟兄姊妹，我哋可以點樣成為一個有影響力嘅人呢？ Saudara semua, bagaimana kita bisa mempunyai pengaruh bagi orang lain? Di sini dikatakan di ayat 7, bangsa ini lebih besar darimu. Bagaimana kita menjadi orang yang bisa mempunyai daya tarik karena Tuhan Allah. Di sini Allah berkata, aku telah mengasihi kamu dan mengadakan perjanjian pada engkau, dan di bumi ini aku sebagai partnermu. Apa yang aku kerjakan lewat tanganmu, saudara, anakku, datanglah. Di sini kursi sebelah kanan, engkau duduk di situ, tempat yang penuh kemuliaan, engkau duduk. Aku mengadakan perjanjian dengan engkau, aku memilih kamu, mengasihi kamu. Tapi Allah bertanya kepada, apakah kamu mengasihi aku? Apakah kamu akan duduk di tempat ini? Tahukah kamu bahwa kamu ada di atas, kamu yang mulia, dimuliakan, yang dihormati dan diberkati. Demikianlah Allah berkata, aku mengasihimu, mencintaimu, bukan karena kamu seberapa pintar, punya pendidikan, punya pengalaman yang baik, tetapi karena Allah yang telah mendudukkan kita di sebelah kanannya. Engkau adalah, aku mengundangmu, aku memuliakan kamu, demikian juga kamu memuliakan aku. Sama seperti kamu, orang lain yang menyembah berhala, mereka ingin apa mereka dapatkan. Tapi hari ini berkata, anakku, engkau hari ini duduk di sebelahku, kamu seluruhnya juga akan mendapatkan, karena aku adalah Allahmu, aku adalah partnermu, engkau adalah pendampingmu yang sebelahmu, yang memusnahkan segala berhala yang di dalam hatimu. Setialah di dalam aku,
Setialah mencintai aku. Akulah yang akan memberkati engkau di atas semua bangsa. Tuhan, engkau berkati firman-Mu dan musnahkanlah segala berhala di dalam hati kami. Musnahkanlah segala ketakutan di dalam hati kami, sehingga kami menjadi anak yang engkau sayangi, yang duduk di sebelah kanan-Mu, yang melaksanakan menggenapi pekerjaan-Mu. Pakailah kami, mendengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini renungan pagi sampai di sini. Tuhan memberkati.